digunakan itu bokol pisang sebanyak 1 kg, kemudian parutan gula merah 100 ml, EM4 dan air bersih. Untuk alat yang digunakan itu ada parang, kemudian ada jerken atau tong 10 liter, botol besar, kemudian selang water pass ukuran 50 cm dan juga kamera. Kemudian untuk prosedur kerjanya itu yang pertama itu memasukkan 1 kg bokol pisang ke dalam tempat penampungan. Kemudian yang kedua itu memasukkan 1/4 parutan gula merah ke dalam tempat penampungan yang berisi bokol pisang. Yang ketiga memasukkan air bersih ke dalam tempat penampungan kemudian diaduk rata. Yang keempat itu memasukkan 100 ml EM4 ke dalam penampungan yang telah berisi bokol pisang. Kemudian yang kelima itu mengaduk rata semua bahan. Kemudian yang terakhir itu membuat lubang pada penutup tong dan aqua, kemudian memasukkan selang berukuran kecil, lalu merekatkan menggunakan lilin atau lem lilin. Terus yang terakhir itu mendokumentasikan hasil kegiatan. Untuk metode praktikum pengaplikasian pupuk organik cair pada tanaman kentang. Nah, untuk prosedur kerjanya itu yang pertama memotong botol aqua bekas pada bagian tengah botol sebanyak 12 buah. Kemudian yang kedua melubangi kedua sisi botol menggunakan tusuk sate yang telah dibakar menggunakan korek api. 3. Memperkecil atau mempertipis tusuk sate hingga muat pada lubang yang telah dibuat sebelumnya. Yang keempat, menyaring pupuk organik cair menggunakan saringan atau kain bekas. Yang kelima itu menuangkan air sebanyak 1 liter ke dalam 3 botol kosong. 6. Menakar masing-masing ulangan POC dengan ukuran 25 ml, 50 ml, dan 100 ml. 7. Kemudian menuang POC yang telah ditakar ke dalam botol yang telah diisi dengan air. 8. Menusuk kentang lalu ditempatkan di tengah-tengah botol yang telah dibelah sebelumnya. 9. Itu menuangkan air bersih sebagai kontrol hingga menyentuh titik tumbuh dari kentang. Kemudian yang ke-10 menuangkan larutan air dan VOC sebagai P1 dengan ukuran 25 ml hingga menyentuh titik tumbuh dari kentang. Lakukan hal yang sama pada larutan air dan VOC 50 ml dan 100 ml, sama untuk P2 dan P3. Kemudian setelah itu simpan di tempat yang teduh agar terhindar sinar matahari dan hewan ternak. Ke-13 lakukan pengamatan setiap minggu. Ke-14 melakukan pengamatan pada hari ke-14. Dan yang terakhir mendokumentasikan setiap kegiatan praktikum.